Sudah mulai ya? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki pembahasan dan dari inti video kali ini, angka baiknya kami berkenalan dulu nih. Kami dari kelompok 1. Nama saya adalah Rizka Andini dengan NPM 1911050128 dari jurusan Sistem Informasi, kuliahnya di IIP Dharma Jaya, Lampung. Kenalin juga nih teman aku satu ini. Saya Febriansa, saya salah satu mahasiswa di IIP Dharma Jaya Bener Lampung. Saya jurusan Sistem Komputer. Kenalkan, nama saya Siti Habibah dengan NPM 1911050140. Sesuai dengan judulnya, kita akan bahas tentang tema, judul, dan topik. Itu sih gampang, buat apa dibahas? Yakin udah tahu? Sekarang aku tanya nih, apa coba bedanya topik, tema, dengan judul? Pasti nggak tahu. Ya nggak ada bedanya lah. Sama aja semua itu, topik, tema, dan judul itu sama aja. Inti dari sebuah pembahasan kan? Tadi aja bilangnya tahu, giliran ditanya ngomongnya nggak ada bedanya. Ada dong, tema, topik, dan judul itu ada bedanya. Untuk tahu lebih lanjut, dengerin pembahasan dari aku dan teman-teman ya. Dengerin dari pembahasan temanku. Silakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, judul adalah nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud buku atau bab itu. Selain itu, judul juga berarti kepala karangan, cerita, drama, dan sebagainya. Atau disebut juga tajuk. Dari pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut, dapat dikatakan bahwa judul merupakan cerminan mengenai suatu permasalahan yang diangkat dalam sebuah tulisan secara cepat. Letaknya berada paling awal sebuah karangan sehingga disebut sebagai kepala karangan. Ciri khas yang membedakan judul dengan tema dan topik adalah fungsinya sebagai menarik minat pembaca. Judul yang baik akan menarik pembaca dan dapat menimbulkan keingintahuan pembaca tentang isi atau permasalahan yang dibahas. Judul memiliki cakupan yang lebih sempit dan spesifik. Di dalam judul juga menyiratkan suatu tema dan topik. Tema dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pokok pikiran yang dapat diartikan sebagai dasar cerita yang dapat dipercakapkan atau yang dapat dipakai sebagai dasar mengarang, mengubah sajak, dan sebagainya. Sedangkan secara etimologis, kata tema berasal dari bahasa Yunani yaitu tithenai yang berarti sesuatu yang telah diuraikan. Oleh karena itu, kita dapat simpulkan bahwa tema sendiri itu bersifat umum dan luas. Kenapa? Karena masih perlu kita uraikan. Topik menurut KBBI adalah pokok pembicaraan dalam diskusi, ceramah, karangan, dan sebagainya. Topik berasal dari bahasa Yunani, yaitu topoi, yang artinya inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan atau lebih dikenal dengan topik pembicaraan. Dari kedua definisi tersebut, kita dapat melihat persamaan arti dari topik, yaitu pokok pembicaraan, atau secara bebas dapat juga kita artikan sebagai permasalahan yang dibahas atau diuraikan. Cakupan topik terbatas dibandingkan tema, namun tidak juga terlalu sempit seperti judul. Untuk memahami lebih lanjut, yuk simak video berikut ini untuk menentukan topik, tema, dan judulnya. Seperti inilah persiapan para penali buah durian di lereng Gunung Anjas Moro, tepatnya di Dusun Sumber, Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Jombang. Mereka hanya berbekal peralatan seadanya berupa tali tambang dan tali plastik untuk mengikat durian. Setelah memanjat pohon durian yang menjulang tinggi hingga 40 meter, buah durian kemudian diikat tali agar tidak langsung jatuh ketika sudah masak. Hal ini dilakukan untuk mencegah buah durian rusak
jika langsung jatuh ke tanah. Dalam video tersebut, topiknya adalah kuliner dan temanya adalah buah. Judulnya adalah Penali Durian. Kesimpulannya, sebelum membuat tulisan, kita harus menentukan topik, tema, dan judulnya agar tulisan dapat dimengerti oleh para pembaca secara terperinci. Jadi gimana? Masih bisa bilang kalau topik, tema, dan judul itu sama? Pasti beda kan? Oh, jadi topik, tema, dan judul ada bedanya ya? Jadi selama ini pengertianku salah dong. Kan belum tahu. Oleh karena itu, sebelum kita tahu lebih jauh, kita harus mengkaji dulu ilmu yang kita dapat. Jangan asal terima saja. Kita harus men-sharing ilmu yang kita dapat supaya kita mengurangi hoax yang ada di Indonesia ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, dan kepada teman-teman semua tetap jaga kesehatan di era pandemi ini. Jangan lupa untuk selalu membawa hand sanitizer, mencuci tangan, dan memakai masker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.